Oke guys, kita lanjut lagi Zoom 100 episode 10. Chapter kali ini lebih seru karena Akira bakalan ketemu sama orang tuanya cuy. Oke, langsung aja kita bahas. Mereka sekarang sedang dalam perjalanan menuju desa kelahiran Akira, dan mereka harus menyeberangi jalan yang ekstrim untuk sampai ke sana. Kencho, Shizuka, dan Patrick terlihat ketakutan menyeberangi jalan itu. Berbeda dengan Akira yang terlihat santai saat menyeberangi jalan tersebut, sambil menceritakan sejarah dari terbentuknya jembatan legend yang mereka lalui. Tetapi mereka bersyukur jembatan bobrok itu tidak rusak, yang berarti belum ada satupun zombie yang melewati jalan tersebut. Setelah berhasil melewati berbagai masalah, akhirnya mereka dapat melihat kampung halaman Akira melalui bukit. Dan mereka pun menuruni bukit untuk sampai ke sana. Saat menuruni bukit, Akira teringat bahwa sejak dia dewasa belum pernah sekalipun berterima kasih kepada orang tuanya. Tapi baru saat ini dia menyadari akan hal itu. Sesampainya di sana, Akira berteriak memanggil ayah dan ibunya. Namun mereka dibuat tercengang oleh pemandangan yang ada di depannya. Terlihat desa itu berantakan seakan-akan telah diobrak-abrik oleh para zombie. Tak ada satupun orang yang terlihat di sana. Seketika itu, Akira yang syok berlari mengecek semua bangunan untuk memastikan apakah masih ada orang di desa tersebut. Setelah mengsurvei beberapa rumah, akhirnya mereka menemukan penduduk di sana yang sedang berpesta, sampai-sampai membuat mereka semua terkejut. Warga yang melihatnya langsung menyadari kalau yang membuka pintu adalah Akira. Ibunya seakan tak percaya melihat Akira yang masih selamat, sedangkan ayahnya hanya melirik saja. Akira pun langsung memanggil ayah dan ibunya. Sambil menangis, Akira berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Ayah, terima kasih sudah terus bekerja untuk keluarga dan membiarkanku kuliah. Ibu, terima kasih sudah terus membuatkanku makanan setiap hari dan mencuci pakaian klubku. Aku tidak akan ada di sini kalau tidak ada kalian berdua. Aku hanya membuat masalah untuk kalian berdua dan sekalipun tidak pernah berterima kasih kepada kalian. Aku menggunakan pekerjaan sebagai alasan untuk tidak pulang. Aku minta maaf. Ceplak! Ayahnya pun langsung memukul Akira tepat di kepalanya, membuat mereka yang melihatnya terkejut sekaligus heran kenapa dia melakukan itu. Akira juga bingung kenapa ayahnya melakukan hal tersebut. Apakah kau sini cuma mau mengumbar omong kosongmu itu? Dunia ini tempat yang kejam. Coba berpikirlah soal itu sedikit. Kemudian ayah Akira bertanya kepada Kencho, Shizuka, dan Patrick, apakah kalian temannya Akira? Aku yakin kalian kesulitan untuk sampai ke sini. Kami masih ada kamar kosong. Silakan istirahat di sana. Setelah itu, ayahnya keluar untuk melanjutkan pekerjaannya. Ayah Akira bernama Tendo Tero. Meskipun apa yang dikatakan Akira itu adalah sebuah kebenaran, ayahnya tidak mau semua orang mengetahui hal tersebut. Itulah alasan ayahnya memukul Akira. Saat semua orang keluar untuk melanjutkan pekerjaannya masing-masing, ibu Akira menyajikan makanan untuk mereka berempat, sambil mengatakan, kami mungkin tinggal di desa kecil, tapi anggap saja seperti rumah sendiri. Ibu Akira bernama Tendo Akiko. Ayahmu berbeda dari bayanganku ya, ucap Shizuka sambil tersenyum. Saat mereka semua menikmati makanan itu, Shizuka bertanya kepada ibu Akira, apa kalian bisa bertahan sendiri tanpa meninggalkan desa? Kemudian ibu Akira pun menjelaskan bahwa mereka sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Bahkan sejak musim dingin, desa tersebut sudah terisolasi. Untuk bertahan di musim dingin, mereka berburu dan memanen tumbuh-tumbuhan. Ini bukan masalah serius bagi mereka yang tinggal di sini. Jadi, ini adalah desa yang cukup aman. Kemudian Patrick juga bertanya soal zombie yang ada di terowongan. Lalu ibu Akira menjelaskan bahwa berita tentang desa ini aman sudah tersebar, dan banyak orang dari luar mulai datang ke desa ini. Tapi di antara mereka ada yang terinfeksi dan secara instan langsung menyebar. Karena kami tidak bisa melakukan apapun, kami menutup terowongannya dan berharap bisa menahan infeksinya di sana. Kencho dan Patrick dibuat menangis setelah mendengar fakta itu. Ibu Akira melanjutkan penjelasannya. Tapi, ada beberapa orang dari luar yang selamat dan banyak membantu kami.
Populasi di desa kami sedikit, jadi banyak rumah yang mulai ditinggalkan. Kami membiarkan mereka menggunakannya kalau sudah menemukan yang cocok. Itu cara kami hidup bersama. Patrick yang mendengar hal itu memberikan Akira saran untuk menambahkan list merenovasi rumah. Awalnya Akira setuju, namun dia berubah pikiran setelah teringat bahwa tujuan sebenarnya datang ke desa ini adalah untuk berterima kasih kepada orang tuanya. Lalu ibu Akira berkata, "Kalau kalian mau, silakan saja keliling desa." Akhirnya, Patrick, Shizuka, dan Kencho pun berkeliling desa tersebut. Scene berpindah, memperlihatkan Akira yang sedang berusaha untuk membahagiakan ibunya, seperti membantu mencuci piring, memberikannya hadiah yang langka, dan memijatnya. Semua itu dia lakukan agar bisa berterima kasih atau menebus kesalahannya dulu. Namun, ibunya tidak butuh hal semacam itu. Kemudian, dia menyuruh Akira untuk beristirahat saja. Saat Akira merenung, tiba-tiba dia dipanggil oleh ayahnya dan berkata, "Kalau kau nganggur, sini bantu ayah." Singkat cerita, Akira pun membantu ayahnya di ladang. Belum lama dia mencangkul, punggungnya sudah terasa sakit. Kemudian Akira bertanya kepada ayahnya, "Bagaimana dengan keadaanmu, ayah? Apa kau baik-baik saja?" Lalu ayahnya menjawab, "Iya, baik-baik saja." Dengan percaya diri, Akira berkata, "Ya, karena aku sudah pulang, minta saja aku untuk membantu apapun. Silakan saja bergantung kepadaku ya." Dan ayahnya mengatakan, "Untuk bisa hidup di desa, kita bekerja sama sebisa mungkin." Itu sudah jelas. Mendengar perkataan ayahnya itu, lagi-lagi membuat Akira merenung. Setelah itu, Akira yang belum terbiasa di ladang menganggap bertani adalah pekerjaan yang sangat berat saat musim panas. Ketika Akira akan pulang, dia berpikir bagaimana cara dia untuk berterima kasih kepada orang tuanya. Mengetahui semua usaha yang dia lakukan tidak berhasil. Di lain tempat, terlihat ayah Akira yang berbatuk hingga mengeluarkan darah. Dia menyadari kalau hidupnya tidak lama lagi. Akira yang mendengar ayahnya berbatuk menanyakan apakah dirinya baik-baik saja. Tapi, ayahnya menyembunyikan penyakitnya tersebut dan berkata kalau dirinya baik-baik saja. Saat perjalanan pulang, mereka berdua bertemu dengan 4 orang pemuda hingga membuat Akira heran dengan tatapan dan ekspresi wajah mereka yang terlihat sangat angkuh. Kemudian ayahnya menjelaskan, mereka orang yang datang dari kota. Tapi, berapa kali pun aku menyuruhnya, sekalipun mereka tidak pernah mau. Dan mereka hanya makan sebanyak yang mereka mau. 4 orang itu hanyalah sekumpulan nolep saja, ucap ayah Akira. Ya, 4 orang ini kurang lebih sama seperti Akira dan teman-temannya, cuy. Sama-sama menulis catatan sebelum menjadi zombie, tapi memiliki tujuan yang berbeda. Kemudian, kita diperlihatkan masa lalu seorang pemuda nolep yang sempat bertemu dengan Akira sebelumnya. Dia juga pernah hidup di tengah kota sebelum pandemik dimulai. Tapi, keberadaannya tidak pernah dianggap karena sifatnya yang sangat pemalu. Hampir setiap hari, dia menikmati hidupnya dengan mengurung diri di kamar. Sampai tempat tidurnya pun dipenuhi dengan sampah dan membekas dirinya. Dia bernama Higurashi Kanta, berusia 24 tahun. Suatu hari, akhirnya dia keluar untuk membeli rokok. Saat itulah pandemik dimulai. Higurashi yang melihat itu memutuskan untuk menulis 100 keinginan sebelum dirinya menjadi zombie. Dia pun menjalankan misinya tersebut bersama dengan 3 orang temannya. Scene kemudian berpindah ke tempat Akira berada. Terlihat dia sedang merubah penampilan rambutnya menjadi gimbal. Akira merasa senang dengan hasil modifikasi rambutnya itu. Dan seperti biasa, dia langsung melakukan pose aneh sembari mengatakan, "Mulai hari ini, aku petani gimbal." Ibunya juga memuji rambut gimbal Akira yang keren, sambil membawakan beberapa nasi kepal untuk mereka. Akira heran, kenapa ibunya tidak menyuruh membantunya membuat nasi kepal. Mereka pun menikmati nasi kepal itu sambil sharing-sharing tentang pengalamannya dulu sebelum pandemik zombie terjadi. Ternyata, wanita berambut gimbal itu adalah salah satu pegawai salon gimbal di Tokyo. Sedangkan 2 wanita yang ada di sampingnya adalah seorang guru dan tata rias film.
Mereka berterima kasih karena orang di desa itu sangat baik kepadanya. Makanan dan tempat tinggal orang desa berikan kepada mereka. Mereka berharap kedamaian ini berlangsung lama. Scene berpindah, memperlihatkan Shizuka yang sedang membantu memasak menggunakan tungku tanah liat. Kemudian, bibi itu meminta maaf kepada Shizuka karena telah membuatnya melakukan semua itu. Aku yakin pasti sulit melakukan hal yang tidak bisa kau lakukan. Shizuka pun berkata, tidak apa-apa. Mendapatkan pengetahuan saat tidak ada listrik dan memastikan desa aman dari ancaman zombie, ini membutuhkan kerja keras. Tapi, rasanya akan enak. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba dari belakang seorang kakek meremas dada Shizuka sampai membuatnya terkejut dengan apa yang kakek itu lakukan. Bibi itu kemudian menjelaskan kalau kakek begitu sejak istrinya meninggal. Meskipun begitu, dia dulunya seorang pembuat senjata terbaik di desa. Tak lama setelah itu, datang seorang bapak-bapak yang meminta sebuah tali bekas kepada bibi itu untuk menghentikan pendarahan di tangannya yang terluka terkena sabit. Shizuka yang ada di sana memberitahu bapak itu jika dia melakukan hal tersebut akan membuatnya infeksi. Jadi, jangan mengikatnya terlalu kencang sebab luka yang terbuka akan mempercepat detak jantung. Akibat perjelasan singkat Shizuka tadi, semua orang mengira Shizuka adalah seorang dokter dan membuat semua orang yang ada di sana menghampirinya untuk berobat. Di lain tempat, Kencho yang hendak mengambil pupuk dibuat terkejut karena pupuk yang dimaksud adalah sapi tank. Lalu kakek botak di sampingnya mengatakan kalau desa ini tidak memiliki pupuk berkualitas, jadi mereka memakai pupuk alami sebagai alternatif. Kemudian Kencho dibuat penasaran oleh bocil di belakangnya. Kakek itu pun menjelaskan kalau anak itu berasal dari kota. Dia kehilangan keluarganya dan hanya anjing itulah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Kencho melihat anak itu belum pernah tersenyum sejak dirinya datang ke sini. Kencho kasihan dan berniat untuk menghiburnya. Kemudian Kencho bermain juggling untuk membuatnya tersenyum. Setelah beberapa lawakan yang dia lakukan, akhirnya anak itu tersenyum. Melihat itu, Kencho pun memperkenalkan dirinya. Namaku Kencho, siapa namamu nona cantik? Anak itu berkata kalau dirinya bernama Anju dan anjingnya bernama Karo. Berbeda dengan Akira, Shizuka, dan Kencho, Patrick yang tergila-gila terhadap budaya Jepang berkeliling desa untuk melihat kincir air. Warga desa memanfaatkan air yang mengalir deras setiap tahunnya untuk menghasilkan tegangan listrik melalui kincir air tersebut. Karena di hutan banyak sekali zombie babi hutan, warga memasang pagar listrik itu untuk mencegah para zombie babi hutan masuk ke desa. Listrik itu pun berasal dari kincir air tersebut. Patrick juga diperlihatkan panel pemutus arus yang jika dilepas dapat membuat dirinya tersetrum. Kembali ke tempat Akira. Tiga wanita itu mengatakan pendapatnya tentang perbedaan desa ini dan kota Tokyo. Kalau di Tokyo, kau bisa mendapatkan listrik dan gas dengan uang. Tapi di sini, kau bangun saat matahari terbit dan tidur saat malam tiba. Di siang hari, kau hanya perlu membuka ventilasi udara tanpa perlu menggunakan AC. Saat malam tiba, kau bisa menggunakan arang yang kau buat masak untuk menghangatkan tubuhmu. Di desa ini tidak terlalu banyak menggunakan listrik. Dan jika kalian sadar, kalian telah melangkah maju menuju hidup mandiri. Semua membutuhkan waktu dan usaha. Jadi, kalau kita tidak saling membantu, kita tidak akan bisa hidup. Kesulitan itu membawa orang untuk bersatu. Bertani, memperbaiki rumah, menjagal, semua pekerjaan itu memang biasa di sini. Kau bisa terus melihat temanmu. Tidak seperti di kota, di mana kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Di sini semua terbatas. Dan karena keterbatasan itu, malah membuatmu bahagia. Itulah perbedaan yang mereka rasakan di desa ini. Singkat cerita, Akira yang sedang membantu ayahnya di ladang, tiba-tiba dipanggil oleh Kencho. Kencho sedang mengejar ayam untuk dimasak, karena dirinya sudah lama tidak memakan daging ayam. Lalu di kejauhan Kencho melihat seseorang yang tidak lain itu adalah Higurashi. Kemudian Kencho menyapanya. "Hei Higurashi,
kau masih hidup. Higurashi yang mendengar itu merasa kesal. Tanpa menghiraukan mereka berdua, Higurashi melanjutkan perjalanannya. Akira merasa pernah bertemu dengannya, tetapi dia tidak mengingatnya. Kencho berkata kalau Higurashi adalah mantan mahasiswi di universitas yang sama dengan Kencho dan Akira. Kencho dengar kalau Higurashi berhenti mencari pekerjaan dan menjadi nolep hingga sekarang. Higurashi juga mengingat Kencho dan Akira. Dia sangat membenci orang-orang normal seperti mereka berdua. Lalu, kita diperlihatkan kembali masa lalu Higurashi sebelum bertemu dengan temannya yang sekarang. Dia tampak senang setelah pandemik zombie itu dimulai. Saat sedang mengambil rokok, tanpa sengaja dia bertemu dengan 3 orang di dalam satu ruangan. Mereka bernama Antenbon Naoki, Kanbayashi Toku, dan Kurasugi Shigenobu. Higurashi pun mengajak mereka untuk bermain bersama. Di saat itulah, pertualangan mereka dimulai. Scene berpindah memperlihatkan ayah Akira yang sedang bersantai di teras depan rumahnya, sembari menikmati sebotol anggur. Dengan gugup Akira yang ada di belakangnya bertanya, "Apakah ayah mau minum denganku?" Ayahnya menjawab, "Tentu saja, kenapa tidak?" Lalu Akira membantu menuangkan anggurnya. Saat itu, dia menyadari kalau ayahnya semakin kurus dan ubannya semakin banyak semenjak dia tinggalkan. Kemudian Akira berkata, kalau dirinya akan menetap di desa ini untuk membantu ayah dan ibunya mengurus ladang. Karena Akira yakin ayahnya kesulitan untuk mengurus ladang yang begitu luas. Tetapi, ayahnya berkata, kalau kau pria, kau harus memiliki mimpi yang lebih besar dari itu. Akira bingung, kenapa ayahnya mengatakan hal itu. Padahal, Akira berniat menetap di desa ini untuk membantu meringankan beban orang tuanya. Lalu ayahnya bertanya dan berkata, apakah kau pernah berpikir untuk melihat bumi dari luar angkasa? Keberadaanmu itu hanyalah butiran kecil dari planet yang berada di alam semesta. Ayahnya juga memberitahu Akira soal impiannya dulu, bahwa saat dirinya kecil, dia selalu ingin pergi ke luar angkasa. Tapi tentu saja otaknya tidak mampu, jadi impian itu tidak pernah terwujud. Akira yang mendengar itu terkejut dan tertawa, mengetahui ayahnya ternyata lebih lawak darinya. Sambil tersenyum, ayahnya berkata, kau punya impian, Akira, impian yang besar, pria tampan memiliki itu, seperti ubur-ubur yang melayang di laut. Omong-omong, Akira, ini mungkin bukan urusan ayah. Apa kau yakin dengan gimbalmu itu? Tidak cocok tahu? Berisik, ucap Akira. Keadaan yang awalnya canggung, akhirnya kembali normal. Misi menghabiskan waktu bersama orang tua akhirnya selesai. Di sisi lain, Higurashi juga mulai menjalankan misinya, yaitu mencoba berbagai narkoba dari seluruh dunia, membunuh seseorang, menembakkan senjata asli, melanggar lalu lintas, dan memasang dinamit. Masih banyak lagi tindakan kriminal yang akan mereka lakukan. Dengan wajah penuh ambisi, Higurashi mengatakan, sekarang waktunya untuk bersenang-senang. Ini akan menjadi musim panas terakhir umat manusia. Keesokan harinya, mereka mulai menjalankan misinya. Saat semua orang belum beraktivitas, Naoki mengendap-endap untuk mengambil kunci mobil konstruksi, dan Toku yang menghidupkan pagar listrik. Misi Higurashi saat ini adalah menghancurkan masyarakat. Dan chapter 16 pun akhirnya selesai. Jangan lupa like video ini jika kalian suka video tentang seputar spoiler anime. Subscribe juga untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini. Terima kasih yang udah menonton. See you, bye-bye.